Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Akita, NPM 052 dari kelas Ekonomi Manajerial D. Baiklah, saya akan menjelaskan estimasi perkiraan atau permintaan. Pengertian estimasi permintaan. Estimasi permintaan adalah sebuah menentukan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Perkiraan ini dimaksud untuk mengurangi ketidakpastian atau uncertainty di masa yang akan datang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Pendekatan estimasi permintaan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, pendekatan riset pasar dan pendekatan analisis regresi. 1. Pendekatan riset pasar. Ada 3 cara yang digunakan untuk riset pasar ini. Yang pertama, survei konsumen merupakan survei yang melibatkan sejumlah konsumen sebagai sampel tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua, eksperimen pasar merupakan metode untuk mengetahui reaksi konsumen berkaitan dengan kualitas akan dibeli apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta dari suatu komoditi di pasar sesungguhnya. Yang ketiga, klinik konsumen merupakan eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakan dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Yang kedua, pendekatan analisis regresi. Analisis regresi dinilai lebih bermanfaat untuk perkiraan permintaan karena bersifat lebih objektif, mampu memberi informasi yang lengkap, lebih murah dibanding riset pasar. Tahapan-tahapan untuk melakukan estimasi permintaan dengan analisis regresi. Yang pertama, menentukan model permintaan. Model menunjukkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih, seperti Qx sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, dan X selanjutnya. Qx sama dengan F sama dengan dalam kurung Px, Lx, dan Lx. B. Mengumpulkan data dari variabel perlu ditentukan jenis data apakah berupa data choice section atau data time series. Yang C. Menentukan bentuk persamaan permintaan. Bentuk persamaan dapat dibedakan menjadi dua macam, persamaan linear dan tidak linear. D. Melakukan perhitungan persamaan regresi. Menguji hasil regresi. Pengujian dilakukan terhadap 4 hal, yaitu uji tanda, uji signifikasi, uji determinasi, dan uji penyimpanan regresi. Kemudian, 1. Uji tanda. Uji ini menyangkut tanda positif atau negatif dari nilai koefisien yang menguji dasar teori yang ada. Yang kedua, uji signifikansi. Uji ini dimaksudkan untuk mengukur keberartian hasil secara statistik dari perkiraan parameter atau mengukur derajat keyakinan dari setiap perkiraan parameternya. Yang ketiga, uji determinasi. Uji determinasi dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi pada Qx yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada di dalam persamaan regresi. Yang keempat, uji penyimpanan regresi. Uji yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa persamaan regresi bebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan harus memenuhi syarat data terdistribusi normal. Perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial. Contohnya, seorang manajer pemasaran ingin memperkirakan besarnya kualitas yang diberi atas produk terkait dengan iklan yang dilakukan untuk mendukung penjualan suatu produk. Manajer tersebut mempunyai dugaan bahwa semakin banyak dilakukan iklan, maka semakin banyak kuantitas yang diminta.
Manajer memutuskan untuk menggunakan analisis regresi dipandang sesuai dengan data yang didapatkan. Sesuai dengan pendekatan analisis regresi, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan model permintaan. Dalam kasus ini, model terdiri dari dua variabel, yaitu kuantitas yang diminta sebagai variabel dependen Y dan iklan sebagai variabel independen X. Model dapat dituliskan Y sama dengan F dalam kurung X. Yang kedua, mengumpulkan data variabel data kuantitas yang diminta atas produk Y diambil dari data penjualan, sedangkan data iklan diperoleh dari frekuensi tayang iklan dari sebulan. Data kedua variabel tersebut selama 10 bulan sejak peluncuran pertama kali, yaitu 2 Januari 2020. Data yang dikumpulkan disajikan dalam tabel berikut. Tahun 1 sampai 10. Iklan XT, cara mencarinya yaitu 10 terdapat X12. 10 dikurang 12 sama hasilnya sama dengan 2. 9 dikurang 12 sama hasilnya sama dengan min 3. 11 dikurang 12 sama dengan min 1 dan begitu sampai seterusnya. Cara mencari penjualan YT, Y sama dengan 50. 44 dikurang 50 sama dengan min 6. 40 dikurang 50 sama dengan min 10. 40 dikurang min 8 sama dengan 40 dikurang 50 sama dengan min 8. Dan begitu selanjutnya. Pencarian XT dikurang X dan XT dikurang Y. XT 10 dikurang 12 dikali YT min 6. Berarti min 2 dikali min 6 sama dengan 12. Min 3 dikurang min 3 dikali min 10 sama dengan 30. Min 1 dikali min 8 sama dengan 8. 0 dikali min 4 sama dengan 0. Gitulah cara mencarinya sampai seterusnya. Mencari XT dikurang X pangkat 2. XT min 2 dipangkatkan 2 menjadi 4. Min 3 dipangkatkan 2 menjadi 9. Min 1 dipangkatkan menjadi 1. 0 dipangkatkan menjadi 0. Dan begitulah cara mencarinya sampai seterusnya. 3. Menentukan bentuk persamaan plot data yang diperoleh perlu dilakukan diagram pancar, yang dimaksud untuk mengetahui bentuk persamaan dari model permintaan perusahaan, apakah linear atau tidak linear. YT sama dengan A ditambah B X T. Yang keempat, menghitung persamaan regresi dari perhitungan yang diperoleh. A sama dengan 7,60 dan B 3,53. Sehingga persamaan regresi menjadi Y sama dengan 7,60 tambah 3,53X. A sama dengan Y dikurang BX. 50 dikurang min 50 dikurang 3,533 dikali 12 hasilnya 7,60. Yang B 106 dibagi 30 hasilnya 3,533. Apa makna nilai A dan B masing-masing sebesar 7,60 dan 3,53? A sama dengan 7,60 berarti bahwa kuantitas yang diminta atas produk tersebut akan bernilai 7.600.000 bila tidak ada iklan yang ditayangkan. Bila X sama dengan 0. Koefisien regresi B menunjukkan besarnya elastisitas permintaan terhadap iklan. Bila B 3,53 berarti setiap penambahan 1 kali tayangan iklan akan berdampak pada meningkatnya kualitas yang diminta sebanyak 3.530.000.
5. Menguji hasil regresi. Perkiraan di atas akan benar jika persamaan regresi dihasilkan juga benar. Yang pertama adalah uji tanda koefisien regresi B, di mana B bertanda positif. Uji kedua adalah uji signifikansi dengan uji T. Uji ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis bahwa B adalah signifikasi secara statistik. C. Uji kecocokan modal atau R pangkat 2. Untuk mengukur proporsi perubahan total variabel terikat Y yang dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X. D. Koefisien kolerasi atau sama dengan R. Besarnya R akan ditentukan dari tanda R kecil dari 0, hubungan positif dari R besar dari 0, hubungan negatif. Besar R dapat ditentukan dari R pangkat 2, yaitu R sama dengan R kuadrat sama dengan 0,85 kuadrat, sama dengan hasilnya 0,92. Hal ini berarti variabel X dan Y mempunyai hubungan yang positif yang sangat kuat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau salah dan janggal mohon dimaafkan. Terima kasih.